Shalom, pembacaan dari Amsal 4. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jadi jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut seorang daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tatap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Biarlah saat hari ini mari kita sama-sama kita hampiri Tuhan kita bawa segala korban syukur kita yang terbaik di mezbah Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu hadir di atas setiap penyembahan kita. Mari bersama-sama kita hampiri Tuhan kita, bersatu hati sama-sama kita berdoa dan memulai ibadah kita. Dengan penuh ucapan syukur kami menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih buat saat-saat yang terindah yang kami jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-kebaikan-Mu, penyertaan perlindungan-Mu selalu sempurna atas setiap kami Tuhan. Saat ini kami datang membawa hati kami menyenangkan hati Tuhan. Dengan pujian, dengan penyembahan kami kepada Yesus. Kami percaya Engkau hadir di atas setiap pujian umat-Mu. Sebab itu bawa kami lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Menyatakan rasa syukur kami di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya di dalam kuasa pimpinan tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita hampiri Tuhan kita. Kita naikkan korban syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Ku hidup oleh anugerah yang terbaik Tuhan. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Yesus, atas kami. Oh, haleluya. Oh, biarlah
kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu yang besar Tuhan. Kami percaya melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, itu sangat membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai setiap kami. Sebab itu Tuhan, biarlah saat ini kami bawa segala korban syukur kami di mezbah-Mu Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari segala, menyatakan cinta kami yang terbesar hanya kepadamu Yesus. Bawa kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu dengan penyembahan, dengan pujian kami, dengan ucapan syukur kami. Kirapata karabasyara korabasyara lapataka hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi dan kita sembah Tuhan. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita, Yesus, bahwa kami menyenangkan-Mu Tuhan. Irana masandara namo, irana masandara namo. Haleluya, Lord. Kiririana masandara namo. Tinggal dalam hadirat-Mu, itu kerinduan kami. Bersekutu dengan-Mu Tuhan, dengan korban pujian, dengan korban ucapan syukur. Haleluya. Yesus, mari datang kepada Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan umat-Mu, Yesus. Datang dengan kerendahan hati kami menyembah, memuji Engkau Tuhan. Yenarana masyadalamo, hirana matakanaramo. Yesus, Yesus, Kiralabasya, Engkaulah Tuhan penghalang. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang selalu menopang, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama kami. Sebab itu Tuhan, kami mau belajar menaruh seluruh pengharapan kami hanya kepada Yesus, kepada Tuhan yang berkuasa, kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kami. Orabasyara, sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan, kami tidak akan pernah takut dan khawatir, sebab kami punya Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Orabasyara lamataya, kirarabasyana. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menopangku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
badai hidup menerpa. Katakan firman-Mu, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwa, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pujian penyembahan boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati lidah bibirnya, berkati perkataannya, biar segala kata-kata yang keluar itu semua berasal daripada Engkau. Berkati setiap kami yang mendengarkannya, kami mau buka hati kami mau menerima setiap firman-Mu, biar itu semua boleh menjadi rema. Kiranya Engkau menteraikan juga agar menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa semua Bapak Ibu Saudara yang rajin, tekun di dalam doa pagi membangunkan fajar. Demikian juga yang baru pertama kali bergabung, saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, biar saudara diberkati melalui doa pagi membangunkan fajar ini. Terlebih kita boleh sungguh memuliakan Tuhan Yesus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara baik yang ada di Zoom ini maupun via YouTube. Baik dari Surabaya, dari luar kota Surabaya, luar pulau maupun luar negeri. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi yang baru bergabung saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru ya. Biarlah benar-benar di tahun yang baru saya memberikan satu tema tahunan di Gereja HFC Kota, The Year of Growing Up. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh bertumbuh, saudara. Bukan hanya saudara-saudara yang masih bisa bertumbuh secara fisik. Ada sebagian besar dari kita sudah tidak lagi bertumbuh secara fisik. Bahkan mungkin ada yang sudah semakin merosot. Tapi secara rohani, saudara, kita mau terus menumbuhkan kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin mengambil satu tema, masih kita mau dikuatkan saudara untuk menjalankan kehidupan di tahun yang baru ini. Saya mengambil tema fokus pada yang utama. Fokus pada yang utama. Mari kita melihat lebih dahulu saudara kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca dari surat Filipi pasal yang ketiga. Surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 3 ayat yang keempat sampai dengan ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Grace mau bacakan, silakan.
Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya, saudara, dari pembacaan Filipi 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus sedang menjelaskan siapa dirinya di masa lalu. Dia mudah sekali, saudara, untuk menyombongkan hal-hal yang lahiriah, keberadaan dirinya, orang Ibrani asli dari suku Benyamin. Dia juga seorang yang secara status sosial memiliki satu kehidupan yang sangat baik, sangat layak, karena dia juga memiliki warga negara Romawi. Pada masa itu, bangsa Israel sedang berada di bawah pemerintahan Romawi. Saudara, jadi kalau seorang bisa memiliki warga negara Romawi, berarti dia harus membeli kewarganegaraan itu dengan harga yang mahal. Demikian juga sudah status sosial di mata masyarakat, khususnya bangsa Yahudi. Rasul Paulus juga seorang yang sangat terhormat, sebab dia dikatakan adalah seorang yang sangat ahli di dalam hukum Taurat. Bahkan saudara, dia bukan hanya ahli dalam hukum Taurat, tapi dia seorang Farisi. Apa beda ahli Taurat dan orang Farisi? Ahli Taurat dia fokus, saudara, untuk bisa menggali terus, saudara sekalian, di dalam pengetahuan Taurat, ya, sampai dibuat secara mendetail tafsiran-tafsiran itu. Sementara orang Farisi adalah orang yang menjalankan hukum Taurat itu. Ya, itu sebabnya dikatakan tentang kegiatan lebih hebat lagi, dikatakan dia begitu membela agamanya sehingga dia menganiaya orang-orang yang dianggapnya menghujat Tuhan Allah Yahudi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dan dalam hal kehidupannya sebagai orang Farisi tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara sekalian, ini merupakan satu kehidupan lahiriah Rasul Paulus di masa yang lalu. Sebelum perjumpaannya yang secara supranatural ketika di dalam perjalanan menuju Damsyik, Rasul Paulus ingin menganiaya orang-orang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh, saudara sekalian, sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, disiksa, dianiaya. Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi, dia mendengar suara dari langit, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus rebah ke tanah, dia melihat ada satu sinar yang begitu terang luar biasa, ya. Coba Stephen perlihatkan, ada ilustrasinya. Kita bisa membayangkan sudah bagaimana Paulus yang dulu bernama Saulus ini, di dalam perjalanan dia dikawal, saudara, oleh perwira-perwira, demikian juga oleh orang-orang Yahudi untuk menganiaya orang-orang Kristen. Tapi siapa yang menyangka pada hari itu, saudara, dia mengalami satu perjumpaan pribadi. Tuhan sendiri menjamah, menyentuh dia. Suara dari langit itu berseru, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia rebah ke tanah, siapa engkau, Tuhan? Dan suara itu menjawab, aku Yesus Kristus yang engkau aniaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat beberapa prinsip yang sangat penting sekali ketika orang-orang Kristen sebagai anggota tubuh Kristus mengalami penganiayaan, mengalami siksaan, mengalami gangguan. Saudara, maka yang memiliki tubuh kita adalah kepala, bukan? Sang kepala, yaitu Yesus Kristus, gereja Tuhan. Dialah yang akan membela kehidupan gerejanya.
kehidupan hamba-hambanya, anak-anak Tuhan, saudara yang hidup di dalam rancangannya, di dalam rencananya. Disinilah kita bisa melihat bagaimana perubahan kehidupan Rasul Paulus 180 derajat. Dia kemudian didoakan saudara oleh Ananias yang diutus oleh Tuhan untuk mendoakan supaya Saulus ini boleh kembali melihat, dan juga terlebih saudara didoakan supaya penuh Roh Kudus, dan didoakan juga diutus untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, termasuk juga bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain, bahkan raja-raja. Jadi sudah ini satu panggilan yang khusus sudah Tuhan berikan kepada Saulus yang kemudian mengubah namanya menjadi Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah perjumpaan secara pribadi inilah, Rasul Paulus sungguh fokus pada yang sangat utama. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13, dia berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Menangkap apa ini, saudara? Kalau sudah baca terus, menangkap keserupaan seperti Kristus, ya, menangkap kesempurnaan. Kesempurnaan bukan berarti tidak ada cacat celah, ya, tapi pengertian adalah kedewasaan. Itulah saudara sasaran kehidupan kita sebagai orang Kristen, tidak berhenti sampai selamat saja, ya, karena selamat kita nggak perlu pakai usaha, kita hanya menerimanya dengan iman. Semua semata-mata karena kasih karunia. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara sekalian, tetapi setelah kita diselamatkan, kita tidak mandek, tidak berhenti, tidak pasif, tidak kemudian saudara meremehkannya dan hidup bermalas-malasan. Pokoknya saya udah selamat ya, ya udah tenang aja. Tapi saudara sekalian, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia berlari-lari kepada panggilan itu untuk dia boleh semakin bertumbuh, saudara, semakin dewasa, semakin mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, semakin menyerupai dia, bersekutu dalam penderitaannya, dan pada akhirnya menjadi serupa di dalam kematiannya. Itu menjadi target, saudara, untuk fokus pada yang utama. Itulah dia melupakan apa yang di belakangnya. Inilah saudara poin yang pertama untuk kita bisa fokus pada yang utama adalah melupakan masa lalu. Saya percaya setiap kita hari ini hidup, saudara, juga dipengaruhi oleh masa lalu kita. Di tengah-tengah keluarga, masa kecil, bagaimana kita dididik, bahkan dimulai dari dalam kandungan ibu. Apakah kita diterima oleh ibu kita, orang tua kita diperhatikan atau ditolak. Sebagian dari kita, saudara, mungkin tidak diharapkan berada di atas muka bumi ini, pernah dicoba untuk digugurkan, itu juga berdampak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, apapun masa lalu kita, mungkin ada di antara saudara berkata, iya Bu, saya waktu kecil tidak diperhatikan, saya mengalami penolakan, atau mungkin saudara dibuang, ya. Nah, saudara tidak dipelihara oleh orang tua saudara sendiri, dan saudara merasa terbuang, merasa tertolak. Padahal belum tentu orang tua berpikir seperti itu. Mungkin orang tua berpikir, waduh saya nggak bisa membesarkan anak saya, ya udah saya titipkan aja untuk dia bisa sekolah dengan baik. Atau ada di antara saudara juga memiliki satu kekecewaan di masa lalu, mungkin memiliki satu keluarga yang broken home, ayah dan ibu sudah berpisah, dan itu tentu saja berdampak di dalam kehidupan saudara, di dalam pertumbuhan secara psikologis, ya, dan kemudian juga kalau saudara memiliki seorang ayah yang kejam mungkin, ya, suka KDRT terhadap ibu, atau bahkan terhadap anak-anak, ayah yang mungkin tidak bertanggung jawab, tidak bekerja, memukul, mungkin berjudi, mungkin melakukan hal-hal amoral yang lain. Wah, ada figur bapak juga yang rusak dari dalam kehidupan saudara. Apapun masa lalu seseorang, saudara mungkin berkata, masa kecil saya bahagia,
Tapi masa remaja saya, nah, saya dibully, saya dihina, saya ditolak, dan sebagainya. Atau mungkin saudara memasuki masa dewasa, pernah putus cinta, patah hati, apapun. Atau saudara memasuki masa pernikahan, ada yang pernikahannya gagal, ada yang mungkin saudara merasa bahwa saya lebih baik tidak menikah kalau tahu menikah seperti ini. Siapapun kita pernah mengalami yang disebut kegagalan. Tahun yang lalu mungkin bukan tahun yang bisa dibanggakan. Mungkin itu adalah tahun yang paling suram dalam hidup saudara. Tahun yang paling kelam dalam kehidupan kita. Tahun yang kalau bisa saya nggak usah melewati masa itu. Kalau kita mengingat, memejamkan mata, aduh, kok bisa ya saya mengalami seperti ini. Apapun saudara sekalian. Apakah itu keberhasilan? Ya. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus ingin melupakan apa yang di belakangnya. Yaitu saudara adalah keberhasilan dalam kehidupannya. Hal-hal lahiriah yang sangat mudah sekali membuat dia sombong. Membuat dia berkata, lihat siapa aku ini. Aku orang yang sangat penting sekali. Tetapi saudara sekalian, pengenalan akan Kristus membuat dia berkata, semua yang ada di belakangku, aku anggap sebagai sampah. Aku melupakan apa yang di belakangku. Kebesaran di masa lalu tidak dianggap sebagai keuntungan. Itu ditulisnya di ayat 7 Filipi pasal 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kita mau kejar dalam hidup ini? Kekayaan, popularitas, atau kepandaian, gelar setinggi mungkin, atau apapun saudara, kemewahan, ya, kesenangan duniawi, apakah itu memuaskan kehidupan kita? Tidak sama sekali. Saya baru saja mendapatkan satu kiriman berita, saudara, seorang wanita yang sangat cantik, seksi, ya. Wah, dia seorang yang kaya raya luar biasa di Thailand. Dia lulus Doctor of Cosmetology, ya. Jadi saudara, hal yang berhubungan dengan kecantikan, dia pemilik klinik besar. Bahkan dia memenangkan CEO Leader Award tahun 2018. Namanya adalah Kai Pimpinarae. Nah, ini sudah ya. Lihat saudara, kurang apa ini? Cantik, tinggi, langsing, kaya luar biasa, pandai, dia bisa memiliki apa saja. Saudara, dia juga punya klinik, gedung klinik yang besar, ya, terkenal. Tetapi saudara, beberapa hari yang lalu dia bunuh diri. Ya, dia terjun dari kliniknya, gedung yang paling atas, dan dia mati. Ternyata saudara sekalian, keberuntungan, kekayaan, popularitas, apa saja yang sudah dimiliki di dunia ini, rasanya tidak kekurangan apa-apa. Secara manusia, sempurna kehidupan Kai Pimpinarae ini. Ternyata dia bunuh diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, uang tidak membuat seseorang bahagia. Demikian juga kepandaian ataupun status sosial yang tinggi tidak membuat orang berbahagia. Banyak sekali kita bisa menyebut orang-orang yang terkenal seperti Marilyn Monroe, juga bunuh diri, saudara, di tengah-tengah popularitasnya yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini jika kita mau fokus pada yang utama, mari kita melupakan keberhasilan, kekayaan, termasuk juga saudara sekalian, kita bukan hanya melupakan keberhasilan, kesuksesan. Jangan hidup saudara membuat monumen. Monumen itu saudara dibangun untuk mengingat masa lalu yang berhasil. Lihat tuh, nah ya, dulu saya begini, ceritanya selalu masa lalu. Dulu saya seorang penginjil, dulu saya aktif sekali, dulu saya melayani Tuhan, dulu saya WL mungkinnya, dulu saya, wah, saudara sekalian, itu Kristen monumen. Tuhan mau kita lupakan keberhasilan, kesuksesan kita, saudara sekalian. Kita harus move on. Kita harus menjalani, menghadapi realita yang hari ini.
Saudara sekalian, masa lalu yang kita lupakan bukan hanya keberhasilan, kesuksesan yang bisa membuat kita sombong, tapi sebaliknya bisa membuat kita juga ngenes. Aduh, saya dulu begini, tapi sekarang kok saya begini ya. Akhirnya saudara stres sendiri. Nah, saudara, masa lalu yang kita lupakan juga kegagalan. Kegagalan, kehancuran di dalam hidup, atau mungkin rasa bersalah. Aduh, saya sudah melakukan satu kelalaian, satu dosa yang besar, satu kejahatan. Saya sudah gagal, mungkin secara ekonomi, pekerjaan, mungkin tanggung jawab sudah sebagai seorang suami, istri, sebagai orang tua, sebagai seorang ayah. Terus saya kok kayak begini, saya sudah menghancurkan hidup keluarga saya, menghancurkan hidup saya, menghancurkan semua orang-orang yang menyayangi saya, dan sebagainya. Ada perasaan bersalah. Saudara, itu juga yang termasuk kita mau lupakan. Jangan hidup di dalam rasa bersalah. Coba kita lihat Rasul Paulus. Saudara sekalian, dia bisa saja dikejar oleh rasa bersalah, sehingga dia merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 13, dia menulis, saudara, berkata begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Di situ dia bersyukur karena kekuatannya adalah di dalam Yesus Kristus yang sudah menganggap Paulus ini setia. Dia menulis surat dari dalam penjara karena pemberitaan Injil, mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara sekalian, selanjutnya di dalam ayat 15, ya, di ayat 13 dia berkata, aku tadinya ini seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas, liar, jahat, tapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saudara, jika Rasul Paulus tidak melupakan masa lalunya sebagai seorang penghujat, penganiaya, pembunuh, seorang yang ganas, dia dikuasai oleh rasa bersalah, maka iblis terus menghantui kehidupannya, membuat tuduhan-tuduhan kamu tidak layak melayani Tuhan, apalagi membawa pemberitaan Injil tidak layak. Ya sudah, kita tidak pernah akan membaca surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus begitu banyak dari dalam penjara. Coba kita lihat profil Rasul Paulus, saudara bisa menggambarkan, saudara, bagaimana dia jauh dari ketampanannya. Nah, seorang penafsir Alkitab bahkan berkata Rasul Paulus ini mukanya keras gitu ya, alisnya sampai nempel, hidungnya bengkok, kepalanya botak ya. Mungkin saudara, orang ini tidak menarik ya secara fisik. Dia juga mengakui kalau aku bicara dengan kamu, bicaraku pun ya tidak sehebat Apolos mungkin yang lancar sekali fasih dalam berbicara. Tapi orang ini sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa tuanya dia berada di dalam penjara karena pemberitaan Injil. Dia memakai waktu itu untuk terus memberitakan Injil buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia menulis surat dari dalam penjara, bukan surat minta belas kasihan, dikasihani ya, atau menyalahkan kiri kanan, surat isi kekecewaan, complaining karena banyak kepahitan. Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati kalau dalam hidup ini kita memiliki banyak kepahitan dari dalam kehidupan masa lalu kita, masa kecil, masa remaja, atau hidup pernikahan. Jika saudara tidak bisa berdamai dengan diri saudara sendiri, maka saudara akan menuai kepahitan-kepahitan itu pada saat usia saudara sudah 60 ke atas. Wah, itu mulai keluar. Sehingga orang berkata, waduh, isinya orang itu komplain terus ya, bersungut-sungut terus, berkeluh kesah, kritik ini, kritik itu. Karena apa? Karena dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Saudara, kita melihat Rasul Paulus. Dia bukan hanya diperdamaikan dengan Kristus, tapi dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tidak mau dikuasai oleh rasa bersalah. Itu sebabnya sudah dia mengakui, dulu memang aku penghujat, aku ganas, aku jahat. Tapi coba kita lihat sudah 1 Timotius pasal yang ke-14. 1 Timotius 1 ayat yang ke-14. Bagaimana kemudian saudara dia melanjutkan perjalanan kehidupannya. Kasih karunia Tuhan kita itulah
yang telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, dia dibenarkan bukan karena dia suci, dia kudus, bukan, tapi karena kasih karunia. Setiap kali kita mengingat kata kasih karunia, seharusnya kita terus-menerus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, jika bukan karena kasih karunia Tuhan yang mengulurkan tangannya di dalam kehidupan kita. Rasul Petrus orang yang juga pernah menyangkali Yesus, pernah mengecewakan Yesus dalam hidupnya. Tapi saudara, ketika dia bangkit kembali, dia pun melupakan masa lalu di mana dia pernah mengkhianati Yesus, pernah menyangkal, menyakiti Yesus. Dia tidak mau, saudara, dikejar oleh rasa bersalah. Sehingga di dalam suratnya yang pasal yang terakhir dia berkata juga, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Bertumbuhlah di dalam kebenaran firman. Karena itulah yang akan membuat kita bisa fokus kepada hal-hal yang utama dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kita bukan hanya memiliki pengharapan yang baru, tapi mari kita melupakan masa lalu kita. Apakah itu keberhasilan, kesuksesan saudara? Jangan menjadi Kristen monumen. Saudara-saudara sekalian, demikian juga apakah di tahun yang lalu sudah mengalami kegagalan, kekecewaan, keterpurukan, kesedihan, dan sebagainya. Lupakan. Kata melupakan bukan berarti saudara kita amnesia, nggak ingat lagi. Bukan. Kita tahu, kita pernah alami semua itu. Tetapi kesuksesan tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita, saudara, merasa bahwa kita ini lebih dikasihi Tuhan daripada orang lain. Saudara, bayangkan kalau dalam kehidupan saudara dan saya tidak pernah mengalami kegagalan, tidak pernah mengalami persoalan, tidak pernah mencucurkan air mata, mungkin kita adalah orang yang tidak pernah akan memiliki rasa belas kasihan, tidak punya simpati, tidak punya empati. Karena apa? Karena saudara nggak pernah tahu sakit itu seperti apa, ditolak itu seperti apa, alami kehancuran itu seperti apa. Sehingga ketika mengalami orang sakit, nggak punya uang, hancur hidupnya, kita berkata, kamu dosanya apa nih? Sampai seperti itu. Lihat saya nih, saya nggak pernah alami semua itu, saya nggak pernah susah, saya nggak pernah nggak punya duit, saya nggak pernah sakit, saya nggak pernah terpuruk, nggak pernah. Nah, karena saya dikasihi Tuhan, karena saya hidup benar. Kamu pasti mungkin banyak dosanya ini. Wah, kita akan jadi orang yang seperti itu lama-lama. Kita tidak akan juga mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya apapun masa lalu saudara, saya mau sangat menekankan ini, karena ada banyak orang kenyataannya sedang hidup hari ini, tetapi pikirannya, hatinya masih dikuasai oleh masa lalu. Lepaskan semuanya, saudara. Jika ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita minta ampun. Jika saudara dikejar oleh rasa bersalah, berdamailah dengan diri sendiri, ampuni diri saudara sendiri. Apalagi saudara sudah minta ampun kepada Kristus. Kalau kita terus-menerus mengingatkan Yesus akan dosa kita, Yesus berkata, yang mana lagi nak? Aku sudah lupakan semuanya. Aku sudah basuh dengan darah Kristus. Tuhan sudah menghapus dosa kita, sudah nggak ada bekasnya lagi. Ya, sama seperti salah satu iklan obat sakit kepala. Sakit kepala, sudah lupa tuh katanya ya. Kalau kita ingatkan, Tuhan saya pernah begini, aduh Tuhan saya merasa tidak layak. Tuhan akan bertanya, yang mana nak? Aku sudah lupa semuanya. Ya, aku sudah menghapus semua dosa-dosamu. Sudah dimasukkan ke dalam tubir-tubir laut. Ya, Martin Luther berkata, di atas tubir-tubir laut, di dalam tubir-tubir laut itulah dosa-dosa kita. Di atasnya ditulis, no fishing. Nggak boleh pancing-pancing lagi. Itu saudara, sikap daripada Tuhan kita, enggak mengingat-ingat. Beda sekali dengan manusia ya. Manusia sulit sekali melupakan kesalahan orang lain. Sulit sekali mengingat kebaikan orang lain. Nah ini, kalau kebaikan orang lain kita lupa. Tapi begitu salah sekali, wah kita akan garis bawahi, kita stabilo, kita blok dan sebagainya ya. Mari saudara, di tahun yang baru, kita fokus pada yang utama, lupakan.
masa lalu kita mau sungguh-sungguh di bagian yang kedua, kita mau mengarahkan diri ke depan. Mengarahkan diri, fokus pada yang utama, kita mau mengarahkan diri. Apa sih yang ada di depan kita? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah hanya satu kali. Saya nggak bisa mundur lagi, saya nggak bisa review lagi, saya nggak bisa minta seperti film-film diputar lagi ke jam waktu yang lama. Kalau bisa diganti itu dihapus, jangan pernah terjadi seperti itu, nggak bisa. Ya, kita harus menghadapi kenyataan. Mari kita mengarahkan diri ke depan, seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang tadi ya yang kita baca 3 ayat yang ke-13b, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, sebagai gantinya Pak, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara sekalian, apa yang ada di hadapan kita? Coba kita lihat di ayat 14. Dan berlari-lari, bukan jalan lenggang kangkung nih saudara ya, apalagi berdiam di tempat, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Berapa banyak saudara yang masih diam di tempat, masih di dalam masa perkabungan, sedih terus, kecewa terus, susah terus, komplain terus, kritik terus, ya, ngurusi orang terus, dan sebagainya. Mari saudara tanggalkan semuanya itu. Kita berlari-lari kepada tujuan kehidupan kita, yaitu untuk memperoleh hadiah. Fokus, berarti saudara kita memiliki satu positioning. Posisi kita mau di mana ini? Kita mau on the right track. Kita mau berada di garis yang benar, di tempat yang benar. Kita jangan keluar jalur, saudara. On the right track. Kalau saudara keluar jalur, saudara tidak akan melihat penyertaan Tuhan. Allah Immanuel, Tuhan menyertai kita jika kita on the right track. Kalau dulu saudara pernah the wrong track, ya sudah, itu masa lalu. Sekarang, masa hari ini, Tuhan, saya mau berlari-lari. On the right track, dalam jalurmu Tuhan. Supaya kita benar-benar bisa fokus pada goal, pada tujuan hidup, berlari-lari pada panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Sudah sekalian di dalam pasal sebelumnya, kita sudah melihat positioning yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Ini bagian terakhir saya bacakan. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagiku hidup bukan lagi sudah sekalian demi diriku sendiri, dengan segala keinginannya, aku pingin ini, tidak. Paulus berkata apa? Aku sudah melupakan semuanya, aku sudah katakan, perjumpaanku dengan Kristus menyebabkan semua yang pernah aku miliki, aku anggap sampah, dibandingkan dengan pengenalanku terhadap Kristus lebih daripada segala-galanya. Karena apa? Ini dasarnya. Bagiku, for me to live is Christ. Bagiku hidup adalah Kristus. Aku sudah dibeli ini dengan tunai. Saudara yang merasa bahwa diri saudara masih punya hak, saya masih bisa, ya, I own my own life. Waduh, saya masih memiliki hidupku sendiri. Wah, saudara akan sampai dalam hidup ini. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, hidupku bukan aku lagi. Hidupku adalah Kristus. Karena hidupku Kristus, maka aku juga harus melakukan apa yang Engkau mau, bukan apa yang aku mau. Bagiku hidup adalah Kristus. Jika sudah selesai, mati. Bukan satu bencana, bukan satu kutuk. Adalah satu keuntungan karena sudah selesai. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Nah ini saudara, ini target, ini sasaran hidup kita. Hidup yang berarti adalah hidup bukan untuk diri sendiri. Mengapa banyak orang stres, depresi, sudah kaya, sudah populer, tetap nggak puas? Karena dia hidup untuk diri sendiri. Tapi begitu saudara hidup untuk orang lain, hidup bagi Kristus, berbuah, bekerja
untuk memberi buah, sekalipun seperti Paulus di dalam penjara. Penjara bisa membatasi kebebasannya secara jasmani, tapi tidak bisa membatasi kebebasannya secara rohani, secara jiwa, untuk dia tetap berbuah bagi Kristus. Saudara, mari kita fokus yang utama. Lupakan masa lalu kita, arahkan diri kita kepada tujuan kehidupan yang sesungguhnya. Kristus, berbuah bagi dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. kehidupanku, aku percaya Tuhan ku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun Terima kasih Tuhan, siapapun kami hari ini, biar kami boleh fokus kepada yang utama. Kami boleh lupakan masa lalu kami Tuhan, keberhasilan maupun kegagalan, kami serahkan semua kepada Kristus. Semuanya boleh menjadi guru pengalaman yang baik untuk boleh membawa kami mengarahkan diri, berlari-lari kepada tujuan Tuhan. Untuk kami boleh hidup semakin dewasa, semakin menyerupai Kristus. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami. Berkat jasmani, jiwani, rohani, berkat yang tidak terduga-duga. Tuhan yang membawa hidup kami berarti, berguna bagi banyak orang. Memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin.